Pertama-tama, siapkan makaroni. Ini adalah makaroni rebus ya, yang bentuk panjang. Bunda boleh menggunakan bentuk bulir, silahkan disesuaikan dengan selera. Dan untuk satu resep ini, kita memerlukan 100 gram aja. Makaroni ini akan direbus sampai lunak, atau alternatif lain, Bunda bisa merendamnya dengan air panas saja. Tapi ini biar lebih cepat, ini direbus saja ya. Nah, ini airnya sudah mendidih, langsung dimasukkan aja makaroninya. Tambahkan juga sedikit minyak sayur ya, sekitar setengah sendok makan agar nanti tidak menggumpal setelah ditiriskan dan dingin. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan sosis, dan untuk satu resep ini gunakan 2 sosis saja. Ini sosisnya panjangnya sekitar 11 cm. Ini saya beli di pasar, harganya Rp800. Ini adalah sosis sapi ya, Bunda boleh menggunakan sosis ayam. Tapi saran saya, jika untuk jualan, gunakan yang sosis sapi. Karena kan sosis sapi itu warnanya lebih merah ya, jadi nanti akan lebih menarik jika untuk jualan. Kasus ini diiris tipis-tipis memanjang, seperti ini. Ingat, ini mengirisnya harus benar-benar tipis ya bun ya. Yang penting nggak pecah aja sosisnya. Karena jika diiris tipis seperti ini, nanti hasilnya bisa banyak dan lebih hemat. Jika sudah, ini sosisnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga cabai hijau. Ini cabai hijaunya sudah dicuci bersih ya. Cabai hijau ini dipotong memanjang dan tipis-tipis juga. Lebih bagus lagi kalau bijinya dibuang ya. Tapi kalau ada yang masih menempel dikit-dikit juga nggak apa-apa. Untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 4-5 buah aja. Nah, ini makaroninya sudah lunak ya. Ini makaroninya bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, ini makaroni yang tadi barusan direbus dan dilunakkan. Kemudian tambahkan 3 butir telur ukuran besar. Dan jika telur yang Bunda gunakan ukurannya kecil, boleh sampai 4 butir ya. Kemudian tambahkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Serta tambahkan juga bawang putih bubuk setengah sendok teh. Untuk bawang putih bubuknya, ini bisa Bunda ganti dengan 2 siung bawang putih segar ya yang dihaluskan. Nanti hasilnya justru akan lebih sedap jika menggunakan bawang putih segar. Nah, ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada bumbu-bumbu yang mengumpal ya. Nah, jika sudah rata seperti ini sudah siap untuk kita masak. Siapkan cetakan kue lumpur, ini yang diameter sekitar 8 cm. Cetakan kue lumpur ini dipanaskan terlebih dahulu dan dioles dengan sedikit minyak sayur. Jika cetakannya sudah panas, ini apinya bisa dikecilkan ya. Ingat, apinya harus kecil ya bun ya, agar kue kita ini tidak cepat gosong. Masukkan sekitar 1,5 sendok makan adonan makaroni telurnya. Ini kita masukkan dulu semuanya ya ke dalam cetakan sampai penuh. Jika sudah dimasukkan makaroni telurnya, kemudian letakkan di atasnya sosis yang sudah diiris tipis-tipis memanjang. Ini semuanya diberi topping sosis ya. Kemudian bagian atasnya juga diberi topping cabai hijau yang tadi sudah diiris tipis-tipis. Jadi nanti ada variasi 2 warna ya, merah dari sosisnya dan juga ada warna hijau dari cabenya. Atau boleh juga kalau cabai hijaunya ini diganti dengan daun bawang ya, ataupun seledri, nanti hasilnya juga pasti sedap. Jika sudah diberi topping, ini ditekan-tekan ya, sampai telurnya ini agak keluar dan membasahi topping sosis dan cabenya, agar cabai dan sosisnya ini bisa melekat dengan kuat ke adonan makaroni telurnya. Atau boleh juga diberi sedikit sisa telur ya di bagian atasnya, ini ditetes-tetes sedikit aja, agar telurnya ini mengikat si sosis dan cabai hijaunya. Ini kita tunggu dan kita masak sampai bagian bawahnya ini berwarna kecoklatan. Ingat, ini apinya harus kecil ya bun ya, jangan terlalu besar. Nah, ini bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan. Ini bagian bawahnya udah matang, bisa dibalik ya.
Nah, ini kita masak sampai bagian atas yang tadi kita balik itu matang ya, dan juga agak berwarna kecoklatan. Nah, ini sudah matang ya, ini bisa langsung diangkat. Saat akan memasak adonan yang berikutnya, ini dioles lagi dengan sedikit minyak sayur, tipis-tipis aja seperti tadi ya. Ini sama, seperti tadi kita masukkan sekitar 1,5 sendok makan adonan makaroni telur. Kemudian atasnya diberi topping sosis, dan juga tambahan topping cabai hijau yang sudah diiris tipis. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, dibalik ya bun ya, agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah matang, ini bisa langsung diangkat. Nah, ini yang barusan digoreng tadi. Ini kelihatan cakep banget. Ini kelihatan unik dan sangat lezat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan 14 makaroni telur sosis seperti ini. Selain dijual satuan, ini juga bisa dikemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dikemas satuan. Gunakan aja plastik OPP yang ukuran 9 x 9 cm. Agar terlihat lebih cantik, boleh juga ditambahkan stiker thank you ya. Atau selain menggunakan plastik OPP, bisa menggunakan plastik mika kecil seperti ini. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya bun ya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi, silahkan dicek. Jika ada anak-anak yang membeli satuan, ini bisa bunda gunakan aja kertas nasi yang dipotong kecil-kecil. Boleh juga langsung ditambahkan saus sambal seperti ini. Jadi terlihat semakin lezat ya. Atau jika bunda menjualnya di sekolahan, yang pangsa pasarnya anak-anak, misalnya di sekolahan SD, ini juga bisa bunda tusuk menggunakan stik es krim seperti ini. Jika menggunakan tusukan es krim, jangan khawatir, ini akan tertusuk dengan kokoh dan gak akan goyang-goyang. Karena kan biasanya anak-anak tuh paling suka ya dengan jajanan yang ditusuk menggunakan tusuk es krim ataupun tusuk sate ya. Biasanya mereka akan lebih tertarik. Dan jika ada anak-anak yang membeli, selain menggunakan topping saus sambal, boleh juga menggunakan topping bubuk perasa. Ini yang saya gunakan adalah varian bubuk perasa yang rasa sambal balado. Jika disajikan menggunakan tusuk es krim seperti ini, nggak kalah menarik ya bun ya. Pasti akan membuat anak-anak bolak-balik jajan ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini teksturnya lembut, gurih. Telurnya berasa sedap banget, berpadu dengan lembutnya makaroni. Ini benar-benar perpaduan yang sedap mantep. Apalagi jika dimakan hangat-hangat, semakin menambah cita rasa lezatnya. Bunda harus coba ya. Ini nggak cuma anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp10.100, menghasilkan 17 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp594. Nah, ini masih bisa bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silakan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang udah keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda.
Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jangan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.